Hari ini, sidang pembunuhan berencana Yosua Huta Barat dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa Putri Chandrawati digelar. Dengan isak tangis, lagi-lagi istri Verdi Sambo ini bersikukuh akan adanya peristiwa pemerkosaan yang dilakukan Brigadir Yosua kepada dirinya di Magelang, Jawa Tengah. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya, tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan, Yang Mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu. Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya hingga saat ini, dan rasa malu yang berkepanjangan. Bayangan saya saat itu. Mengapa dalam pembelaannya Putri kembali menyebut bahwa Yosua melakukan kekerasan seksual padanya? Dengan situasi saya saat ini, akankah upaya pembelaan diri Putri ini bisa meringankan vonis dari tuntutan 8 tahun penjara? Saya saat itu, Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kami sayangi, karena mereka harus menjalani hari-harinya di asrama. Ya pemirsa, hari ini Putri Chandrawati membacakan pledoi atau nota pembelaan terhadap tuntutan yang sebelumnya sudah dibacakan oleh JPU pemirsa. Dalam pledoi hari ini tampaknya Putri bersikukuh dengan menegaskan dirinya adalah korban kekerasan, pelecehan seksual. Bahkan yang terbaru dalam pledoi ini Putri mengatakan ia pernah diancam dibunuh oleh Joshua, tidak hanya dirinya bahkan juga keluarganya. Ini menarik untuk kita bahas. Sebenarnya dalam hukum pidana posisi pledoi ini akan kuatkah? Akankah mengurangi hukuman untuk Putri nantinya karena ia dituntut 8 tahun pemirsa? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Mas Heri di sini, Mas Heri Firmansyah sebagai pakar hukum pidana kita. Bahkan pemirsa, saya juga telah tersambung dengan ibunda dari almarhum Joshua, Ibu Rosti Simajuntak, bahkan juga dengan Bapak Wahyu Wibowo, ahli forensik bahasa. Selamat malam Pak Wahyu, selamat malam Ibu Rosti. Selamat malam Mbak Caca. Ya, saya mau ke Ibu Rosti dulu ini. Ibu Rosti, Ibu apa ini yang bisa Ibu sampaikan? Kira-kira pendapat Ibu terkait pledoi yang dibacakan Ibu Putri hari ini. Dalam pledoi ini bahkan ditambahkan lagi nih Bu ya, bukan hanya kekerasan seksual, pelecehan, tapi ada ancaman pembunuhan ini Bu dari anak Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya memang luar biasa mulutnya si Putri Chandrawati ini membuat fitnahan-fitnahan yang sangat-sangat berlebihan di dalam pembunuhan yang mereka lakukan kepada anak almarhum Yosua. Berhubung karena anakku sudah mereka rampas nyawanya, tidak bisa lagi bersaksi, memang sangat-sangat mulut mereka enak menambahkan, bahkan banyak fitnahan lagi, membunuh, menganiaya semua yang dicintainya. Kalau Putri Chandrawati sudah dilecehkan, diperkosa, mau dibunuh, dianiaya, dia bisa diam tenang sebagai perempuan, tidak memberikan bukti berdasarkan bukti yang sah atau otentik yang bisa dipergunakan di persidangan sebagai bahan untuk menentukan bahwa anak almarhum itu benar-benar melakukan itu kepada dirinya. Coba kita sebagai perempuan, apalagi seorang ibu yang telah melahirkan anak, bisa mengatakan dia dilecehkan, diperkosa, bahkan mau dibunuh dan dianiaya. Memang luar biasa. Seorang istri penegak hukum ini menfitnah anak saya yang begitu sudah mereka rampas nyawanya secara keji dan biadab. Memang si Putri ini memang dari awal kasus ini sudah dia melakukan acting
skenario rekayasa pembohongan memang di mulut dan di hatinya udah penuh dusta, beranak cucu dusta di mulutnya. Jadi biarlah nanti di sana hakim yang bisa menentukan, memutuskan pembunuhan berencana yang sangat sadis yang mereka lakukan bersama CS-nya. Putri sudah terpenuhi dan berkesesuaian dengan dakwaan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana. Semoga nanti Pak Hakim yang mulia sebagai harapan kami utusan Tuhan yang untuk wali di muka bumi ini memberikan putusan hukuman buat Putri semaksimalnya. Baik, Bu, berarti sebagai ibunda dari Joshua, Ibu membantah tidak mungkin begitu anak Ibu melakukan kekerasan seksual, pengancaman, bahkan mengancam membunuh, Bu. Ya, udah sangat-sangat luar biasa anak saya berkuasa di tempat seorang atasan penegak hukum yang penuh kuasa dan jabatannya melakukan itu hal yang tidak mungkin dilakukan almarhum Yosua. Kalau itu dilakukan almarhum Yosua, tidak mungkin Putri bisa memanggil almarhum Yosua lagi ke kamar untuk berbincang-bincang dan kembali ke Jakarta bersama dan melakukan PCR di Saguling, dan Putri bisa bersama dengan Tuak Ma'aruf naik ke atas melakukan rapat bersama suaminya yang dicintainya. Kalau dengan begini semua, nampaklah di sana Putri membalik faktakan perbuatan mereka. Jelas-jelas di sini Putri membalik fakta perbuatan mereka, kejahatan mereka. Di sini sudah jelas-jelas Putri ini adalah manusia iblis yang penuh dusta dan pembohongan. Baik. Ini menarik untuk kita bahas karena Ibunda Joshua mengatakan bahwa pledoi hari ini adalah penuh dusta dan kebohongan. Ditahan dulu ya Ibu Rosti ya, karena sekarang saya ingin ke Pak Wahyu Wibowo. Pak, kalau analisis Bapak dalam pledoi yang dibacakan, karena seakan-akan kalau dalam pledoi ini bahkan diberi judul ya, judul nota pembelaan hari ini adalah surat di balik jeruji. Sekiranya ahli forensik bahasa melihatnya, ini adalah murni kejujuran atau seperti Bu Rosti, penuh kebohongan? Mbak Caca, selamat malam. Sehat selalu. Iya Pak. Mbak Caca dengar suara saya? Dengar Pak, boleh dilanjutkan. Oke. Jadi kalau kita melihat dari segi bahasa, kita tidak bisa lepas dari tiga efeknya. Efek niat, efek bentuknya, dalam hal ini kita kaitkan ke pembelaan lah ya. Pembelaan. Lalu efek kesan dari pembaca. Saya bicara mengenai efek kesan dari pembaca atau pendengar. Ya. Kalau kita lihat bahwa pembacaan pledoi itu diudarakan, disemai, disiarkan melalui media TV, maka itu nanti akan timbul yang disebut dengan efek perlokutif, yakni kesan pembaca yang memang diharapkan dari Ibu Putri, bisa dikatakan begitu, untuk membuat pembaca, ini pakai bahasa ya, terharu biru, begitu. Tujuannya mungkin, ini mungkin ya, saya bukan ahli hukum, mungkin dalam pengertian untuk meminta keringanan hukum kepada yang mulia hakim. Itu yang pertama. Silakan Mbak Caca, tanya dulu. Oke, baik. Mbak Caca. Ya, Pak Wahyu, mungkin sekarang saya ke Mas Heri di sini. Mas Heri, sebenarnya posisi pledoi dalam hukum pidana itu sebenarnya seperti apa? Sekiranya seberapa banyak nanti ini akan dipertimbangkan oleh hakim, mengingat dalam pledoi hari ini Putri memposisikan dirinya tetap sebagai korban dan mengungkap keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh korban, yakni Joshua di sini. Seperti apa? Iya, pada intinya begini Mbak Caca, bahwa pledoi atau pembelaan itu kan adalah jawaban dari surat tuntutan ya. Bisa saja dia menganalisa tentang fakta hukum yang tidak disampaikan oleh jaksa penuntut umum sehingga itu merugikan kepentingan hukumnya. Tapi di sisi yang lain memang
ada upaya untuk menggugah nilai atau rasa kemanusiaan hakim. Karena ini kan sudah mau pada tahap akhir ya, sudah mau sampai kepada replik, duplik, dan ujungnya adalah putusan. Maka ini adalah upaya maksimal yang terakhir menurut saya untuk menggugah rasa kemanusiaan hakim tadi. Bahwa mungkin dia menyatakan, ada yang menyatakan bersalah, tapi bersalahnya mungkin seharusnya tidak seberat itu hukumannya. Kalau kita lihat di kasusnya Sambo kemarin kan bicara begitu ya. Dan kemudian juga kadang pledoi itu diberi title tadi, ada katakanlah tema khusus yang diangkat di situ. Surat di balik jeruji. Iya, surat di balik jeruji. Seakan-akan itu kan mengatakan bahwa yang mengirimkan ini adalah orang yang ada di dalam jeruji, dan jeruji itu adalah sudah merampas kemerdekaannya dia. Kita kaitkan dengan dia menyatakan ada anaknya, dan di sini juga di forum ini kan juga kita perlu sampaikan bahwa memang kaitan tanggung jawab pidana itu kan sifatnya individu ya. Jadi anak tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Jadi itu persoalan yang biasa. Tapi dalam hal bahwa kita bicara pledoi ini yang paling mudah dalam konteks pembelaan yang nggak perlu dipelajari sekalipun oleh orang bukan hukum adalah melemparkan kesalahan ke orang lain. Itu nggak perlu belajar tinggi-tinggi menurut saya. Jadi kalau ada pembelaan yang semacam itu, bisa dipastikan pembelaannya bukan pembelaan yang menurut saya punya strategi khusus ataupun di level tertinggi ya. Karena sekali lagi itu adalah harfiahnya seseorang. Ketika dia disalahkan, maka untuk lepas dari kesalahan itu, dari jerat pertanggungjawabannya, dia akan coba melempar kesalahan kepada orang lain. Dan itu nggak perlu dipelajari lebih khusus. Dan itu yang tadi Mbak Caca katakan, terjadi ketika melempar kesalahannya bahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dalam hukum pidana, kalaupun ada orang yang bersalah itu kan dia nggak bisa dikonfirmasi tentunya. Apalagi melakukan proses hukum. Karena adanya namanya daluarsa penuntutan. Bahwa orang itu tidak mungkin kemudian dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena sudah hilang hak menuntut kepada orang yang meninggal dunia. Bagaimana caranya untuk menghadirkan orang yang sudah meninggal dunia ke muka hukum kan? Nah, dan itu tentunya jadi efek yang penting bagi seseorang untuk menyampaikan bahwa kebenaran absolut yang benar itu adalah dari apa yang disampaikan. Bukan dari pihak korban, karena korban nggak bisa dikonfirmasi lagi. Oke, sekarang saya kembali kepada Ibu Rosti, dan mungkin ini yang momen terakhir untuk Ibu Rosti. Ibu Rosti, selama ini kan begitu banyak simpati yang ditujukan masyarakat terhadap anak Ibu sebagai korban dalam pembunuhan berencana ini. Tapi dalam persidangan kali ini, Putri Chandrawati seakan-akan menghadirkan alibi-alibinya bahwa Joshua ini juga bersalah, kejam karena melakukan pelecehan seksual, pengancaman, pembunuhan terhadap Putri Chandrawati. Nah, ini bagaimana Ibu? Apakah ada kekhawatiran bahwa image anak Ibu almarhum ini dipertaruhkan dalam pledoi kali ini? Seperti apa? Ya, Putri Chandrawati memang dari awal dari kasus ini dia sudah melakukan pembohongan. Jadi tetaplah dia bertahan, bersikukuh untuk melakukan pembohongan dan dusta itu. Dan karena almarhum juga sudah mereka rampas nyawanya dengan sadis, tidak bisa lagi bersaksi, mulut Putri licik-kelicikannya bisa aja dengan enak mengatakan bahwa almarhum Yosua melakukan pelecehan. Pelecehan yang dilakukan almarhum Yosua yang dilaporkan di Duren 3 itu sudah di SP3-kan dan tidak ada tindak pidananya, sudah ditutup. Kembali dia menaikkan lagi ke pemerkosaan di Magelang. Kembali lagi penganiayaan. Tambah lagi pembunuhan terhadap yang akan dicintainya. Memang Putri ini adalah raja atau ratu skenario pembohong yang sangat luar biasa. Memang dia betul-betul melakukan tuduhan fitnahan kepada orang yang sudah meninggal, yang mereka rampas bersama CS-nya, dan tidak bisa lagi bersaksi. Memang lidah mulutnya itu luar biasa kejahatannya. Baik, Ibu Rosti, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Ibu, kita tunggu nanti bagaimana persidangan selanjutnya. Mungkin nanti saya akan tanya kepada Pak Wahyu Wibowo bahkan juga Mas Heri. Dalam pledoi hari ini, ada sempat Putri mengatakan, jika Tuhan mengizinkan, saya ingin kembali memeluk putra-putri kami kembali. Sekiranya ini menjadi kataan kunci untuk menarik simpati hakimkah membawa putra dan putri dalam persidangan pledoi hari ini? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.